Keluarga yang kuat adalah keluarga yang beribadah. Dari semua peristiwa-peristiwa ibadah di Bible, saya ingin mengekspos sebuah peristiwa yang tertulis di Kisah 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Di situ ada sebuah pertemuan ibadah, firman disampaikan, perjamuan kudus diadakan, lalu mereka bersemangat. Tapi ada satu jemaat yang duduk di jendela, kemudian dia ngantuk, tertidur, lalu jatuh dari lantai 3, kemudian mati. Paulus mendatangi, turun dari lantai 3 itu turun, kemudian mendekapnya dan ternyata ada mujizat. Nah, peristiwa kejatuhan Eutikus sementara ibadah itu yang saya ingin ekspos kepada saudara. Ada 3 fakta kejatuhan Eutikus. Ada gereja yang menyala-nyala ketika itu. Mereka pertemuan yang bersemangat menyala-nyala. Jadi mereka berkumpul, bersemangat sekali, on fire. Mereka punya waktu spesial, mereka punya semangat yang spesial. Saya rindukan supaya saudara orang-orang yang bersemangat di dalam ibadah. Di Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan begini, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasehati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Saudara yang tidak giat, ibadahlah giat. Yang sudah giat, lebih giat lagi. Dan kalau saudara sudah lebih giat lagi, saling menasehati. Kalau ada anggota keluarga yang belum beribadah, dorong untuk beribadah. Semangat datang, memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan. Dan ketika ibadah fokus. Banyak kali orang ibadah tidak fokus. Nah, sering orang berkata begini, Tuhan kan tidak memperhatikan. Orang lain juga tidak melihat. Tetapi saya beritahu kepada saudara, Tuhan memperhatikan ketika kau ibadah, ketika kau memuji, menyembah, mengangkat tangan. Nah, sebab itu saudara, lakukan segala sesuatu ketika ibadah dengan semangat, dengan segenap hati, responi anugerah Tuhan dengan ibadah. Semua yang sudah mengalami anugerah Tuhan, saudara biarlah meresponi dengan ibadah. Walau tidak ada yang kau takuti, tapi Tuhan yang mengasihimu melihatmu saat ibadah. Dan firman Tuhan berkata, perdengarkan suaramu, perlihatkan wajahmu. Jadi kalau nyanyi, perdengarkan suaramu. Mengangkat tangan, menengadahkan, perlihatkan wajahmu. Sebab merdu suaramu dan elok rupamu. Walau suara saudara menurut orang fales, percayalah Bible. Perdengarkan suaramu sebab merdu di telingaku. Sebab itu nyanyi dan muliakan Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Boleh bertepuk tangan untuk Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Dan firman Tuhan menyebutkan elok wajahmu. Perlihatkan wajahmu karena elok di mataku. Dan ketika beribadah dengan semangat semacam itu, kemuliaan Tuhan datang, hadirat Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi lagi. Kebenaran yang kedua adalah ketika ada gereja menyala-nyala beribadah, ada jemaat yang duduk di jendela dan kehilangan nyawa. Semua duduk di ruangan di dalam. Tapi walaupun secara fisik tidak duduk di jendela, tetapi berapa banyak yang secara mental, secara kejiwaan duduk di jendela. Ini a dangerous position. Posisi yang bahaya. Orang di jendela itu dia tidak serius ibadah. Dia tidak fokus ibadah. Dia bisa melihat ke dalam, dia bisa melihat keluar. Membanding-bandingkan. Sudah berada di sini, tetapi membanding-bandingkan pendeta A, pendeta B, pendeta C, dan seterusnya. Seharusnya ketika saudara disuruh Tuhan di mana beribadah, biarlah saudara berperan maksimal di situ. Biarlah ini tempat petualangan saudara terakhir, tertanam, bertumbuh, berbuah, sampai masa tua pun menjadi makmur. Ketika engkau sudah jadi warga surga, sudah dewasa, diikat pinggangmu dan ditempatkan di mana Tuhan mau. Dan kalau engkau ditempatkan di suatu tempat, berperanlah maksimal di situ. Jika ada yang kurang, dibenahi. Satu orang bisa berpengaruh besar di dalam gereja lokal. Matanya tertuju bukan pada tetangga, tetapi pada Yesus saja. Kalau saudara ibadah, mata tertuju kepada Yesus.
Aku mau beribadah, aku hendak bersyukur akan karya Tuhan di Kalvari yang memindahkan aku dari maut kepada hidup, dari neraka kepada surga. Aku hendak bersyukur karena aku diberi kesehatan. Sampai hari ini, aku bersyukur karena aku sudah jadi warga surga. Karena itu aku beribadah. Fokusnya kepada Yesus yang disalibkan. Itu ibadah yang keren. Banyak kali kita menemukan orang di gereja tidur karena di jendela membandingkan. A lot of Christian are asleep. Banyak orang Kristen tertidur. Anggota gereja tertidur, tidak berperanan. Di Roma pasal 13 ayat 11 berkata, ketahuilah bahwa waktu untuk kita bangun dari tidur telah tiba. Katakan amin. Waktunya untuk berperanan, jangan duduk di jendela lagi. Jangan membanding-bandingkan lagi. Fokus, kalau ada kurang di gereja ini dibenahi. Yang kebenaran ketiga, bukan hanya ada gereja yang menyala-nyala. Yang kedua, ada jemaat yang tertidur, tidak berperanan, dan akhirnya mati. Berita yang baik yang ketiga, ada mujizat dalam gereja. Sehingga semua orang bergembira. Ketika anak itu mati, mari kita baca di Kisah pasal 20. Ayat 10, lalu Paulus turun dan merebahkan diri ke atasnya, ia mendekapnya dan berkata, jangan takut karena ia masih hidup. Ini bagus sekali saudara. Ketika ada yang mati, Paulus turun mendekapnya, begitu peduli dia. Nah, siapapun saudara, biarlah kita menjadi jemaat yang peduli. Kalau ada yang tertidur bahkan mati, peduli. Lalu disebutkan di ayat tadi, dan berkata, jangan takut karena ia masih hidup. Saya rindu semua aktivis pekerja Tuhan di gereja ini, jemaat optimis gitu. Kalau ada yang mati kesehatannya, pasti bisa sembuh. Ada yang kerjaannya menurun, pasti bisa dipulihkan. Keluarganya yang terpuruk, pasti bisa kembali berbahagia. Optimis gitu. Nah saudara-saudara, sebab itu siapapun saudara, biarlah mulai sekarang, cobalah untuk selalu meluangkan waktumu untuk beribadah. Karena masih ada mujizat. Siapapun yang beribadah di tempat ini, ketika engkau alami keadaan terpuruk, pertolongan Tuhan dinyatakan. Responi anugerah dengan setia beribadah. Tidak tergantikan dengan yang lain. Tidak tergantikan dengan acara A, acara B, acara C. Ayat terakhir 1 Timotius 4 ayat 7 disebutkan begini. Tetapi tolaklah mitos-mitos yang mencemarkan dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Ternyata ibadah disuruh latihan. Kenapa ya kok pakai kata latih? Karena seperti olahraga saudara. Misalnya saudara fitness atau nge-gym toh. Sekali nge-gym, besoknya pasti sakit semua. Dan kalau tidak dilatih lagi, ya sudah nggak berdampak apa-apa. Sakit tapi dilatih lagi sampai addicted, sampai ketagihan. Dan itu baru membentuk otot, baru berguna untuk kesehatan. Begitu juga ibadah. Ibadah mendatangkan keuntungan besar, baik untuk sekarang maupun akan datang. Ibadah juga begitu, ketika saudara beribadah sekali, aduh nggak senang. Nggak senang deh, apa sih ini kok kayak gini saja. Latih lagi besoknya, latih lagi sampai addicted, sampai ketagihan. Ketagihan olahraga saja baik untuk kesehatan, ketagihan ibadah itu baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang ibadah. Kalau orang tuamu masih belum mau ibadah, atau anakmu masih belum mau ibadah, atau pasanganmu masih belum mau ibadah, kau ibadah dulu. Terus kau ibadah dulu. Satu orang diselamatkan, seisi rumah tanggamu diselamatkan untuk kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Menyembah-Mu Tuhan, bersama keluarga kami menyembah, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu atas kami.